Halo semuanya, jumpa lagi nih. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang tips menjaga psikologi trading atau tips agar tidak pusing nih saat kita menjalankan aktivitas trading saham. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Banyak banget yang bilang kalau trading saham itu adalah hal yang gampang. Ya, pernyataan tersebut nggak salah sih. Karena kita bisa aja trading dengan membeli sebuah saham yang pergerakan sahamnya sedang naik tinggi. Misalnya nih di harga 5.000 dan menjualnya kembali di harga 4.500 ketika harga sahamnya tiba-tiba turun. Gampang kan kelihatannya? Tapi kalau gitu terus-terusan, kita akan rugi dan sulit buat dapat untung. Karena trading saham yang kita lakuin cuma berdasarkan feeling aja. Ibarat lagi perang nih, kita harus punya senjata dan strategi lengkap buat menang kan? Begitu juga dengan trading saham. Dibutuhkan strategi untuk sukses dan dapat untung yang maksimal. Strategi trading bukan cuma soal metode dan money management, tapi juga bagaimana cara kita mengatur psikologi dan mengendalikan emosi saat trading. Hal inilah yang disebut dengan istilah psikologi trading. Psikologi trading sendiri bisa diartikan sebagai sikap seorang trader dalam mengontrol emosi, mental, pikiran, dan perilaku yang mempengaruhi kesuksesan saat trading. Seorang trader yang memiliki psikologi trading yang baik akan konsisten mengikuti trading plan yang telah disusun dan tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan hanya karena melihat berita atau isu mengenai suatu saham yang sedang ramai dibahas di media sosial. Sehingga potensi keuntungan yang didapatkan akan semakin besar. Bayangkan aja, seandainya kita menjual saham di harga terbaik menurut versi kita, lalu sahamnya ternyata kembali naik nih dalam beberapa hari. Atau ketika kita membeli suatu saham di area support dan berharap saham tersebut akan naik, namun yang terjadi malah breakdown dan auto reject bawah selama 1 minggu. Padahal kita udah yakin banget nih, udah nerapin semua metode dan strategi secara optimal, tapi masih aja mengalami kerugian. Nah, hal seperti ini nih biasanya yang bikin kita patah semangat dan berniat berhenti trading jika kita nggak punya psikologi trading yang baik. Saat kita melakukan trading, sering banget kenyataan yang ada nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi bikin kita kecewa, ya kan? Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan pengelolaan psikologi trading yang baik agar tetap optimis dan tidak larut dalam kekecewaan. Ada beberapa tips nih cara mengelola psikologi trading kita. Yang pertama, bedakan dulu kira-kira mana ya hal yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Karena kondisi pasar saham yang tak menentu dan sulit ditebak, misalnya saat pergerakan IHSG yang kadang berlawanan arah dengan pergerakan bursa dunia, adalah salah satu hal dari banyak hal yang ada di luar kontrol kita sebagai seorang trader. Lalu, kira-kira apa dong ya yang bisa kita kontrol sebagai seorang trader? Jawabannya adalah manajemen portofolio. Jika memang kondisi pasar sedang tidak kondusif, gak ada salahnya buat menepi dan ngurangin transaksi sambil sedia cash di portofolio. Buat nunggu momentum yang baik nih buat beli saham lagi. Sebaliknya, jika kondisi pasar sedang bagus, nah ini nih saat yang tepat untuk agresif dalam membeli saham. Tips yang kedua, jangan pernah melawan tren yang sedang terjadi. Sering banget nih saat kita lihat saham dengan tren pergerakan bearish, kita langsung pengen buat beli karena berasumsi, wah harganya udah turun banyak, paling bentar lagi bakal naik nih, ya kan? Jika kita yakin dengan fundamental dan emiten tersebut dan bertujuan buat beli saham untuk investasi jangka panjang, hal ini nggak salah karena sesuai dengan konsep dollar cost averaging yang rutin berinvestasi dari waktu ke waktu. Tapi, jika kita termasuk tipe trader yang suka resiko dan modal nekat,
Tentunya ini akan punya resiko yang lebih besar juga. Hal ini disebabkan oleh pasar yang bergerak bearish yang tetap punya kemungkinan harga saham tersebut berlanjut turun lebih jauh. Kalau udah gitu, kita nggak punya pilihan lain kan selain cut loss atau jual rugi sebelum sahamnya turun lebih jauh lagi. Yang terakhir yaitu hindari sikap FOMO. FOMO atau singkatan dari Fear of Missing Out dalam trading saham terjadi ketika kita panik karena nggak sempat beli saham yang harganya naik dan menghasilkan return yang tinggi. Membeli saham yang harganya sudah terlanjur naik tinggi punya resiko yang sangat besar loh. Karena saat kita masuk nih dan beli sahamnya, otomatis orang-orang udah mulai taking profit nih dan bikin harga saham turun, akhirnya kita rugi. Nah, buat ngehindarin hal-hal yang kayak tadi dan meminimalisir resiko, kita bisa menganalisis dan buat trading plan dulu sebelum mutusin buat beli saham. Jangan lupa buat selalu disiplin terhadap strategi dan rencana yang kita buat agar psikologi kita saat trading tetap terjaga. Demikian tips yang mungkin bisa kita pertimbangkan buat jaga psikologi kita saat trading saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!